apa kali apanya itu, ya kan? Persoalan sampah, ini bom waktu. Bom waktu. Tinggal nunggu meledak. Pemerintah sudah menerbitkan regulasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008. Terhitung 5 tahun sejak diundangkan, artinya terhitung dari Mei 2008 sampai Mei 2013, dikasih waktu pemerintah Kota Medan selama 5 tahun untuk mengadakan TPA tertutup. Karena terhitung Mei 2013 tak boleh lagi ada TPA terbuka. Dan kalau dia tertutup, dia harus dikonekkan dengan pembangkit listrik. Jadi dia tidak mubazir, ya, bisa digunakan jadi energi. Jangankan TPA-nya, studi kelayakan, survei, pembebasan lahan sama sekali belum. Tapi sudah berlangsung 9 tahun. Artinya selama 9 tahun, pemerintah Kota Medan sudah melanggar regulasi yang dibuat negara. Dibuatnya sendiri. Negara yang membuatnya. Buat negara. Ini problem. TPA Terjun udah penuh. TPA Namo Gajah udah penuh. Ya, Namo Bintang udah penuh. Sekarang tinggal Marelan. Sampai kapan? Satu hari Marelan penuh dan Pemkab Deli Serdang nggak kasih lagi wilayahnya jadikan TPA. Kalau Medan kolaps. Ya. Kemampuan armada pengangkut sampah juga sudah tak sanggup mengangkut. Dan mau dibuang di mana pun? Katakan armadanya ada, Bang. Kemana mau dibuang? Di dekat rumah saya itu, Pak, ada satu tempat halaman tanah yang sebenarnya milik orang. Di situ orang buang sampah. Sambil lalu naik kereta, naik sepeda motor buang sampah. Sudah dibuat tulisan di situ. Saya nggak tahu siapa yang membuat. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di sini. Nggak peduli orang itu, buangnya juga. Jadi memang itu tadi memang sudah tidak ada jalan lain ya. Mereka nggak tahu lagi kemana mau dibuang. Itu pemasangan pelang seperti itu bentuk keputusasaan. Iya, keputusasaan. Ketidakmampuan pemerintah ataupun yang bersangkutan atau siapapun yang melakukannya mengatasi masalah dunia ini. Dia bertahap itu, Pak. Mula-mula dibuatnya dilarang buang sampah di sini. Tapi orang buang sampah juga. Kemudian digantinya. Yang buang sampah di sini anjing, katanya kan. Tetap juga buang sampah. Terakhir yang tadi itu doa. Tapi enggak juga. Jadi keputusasaan itu ya. Satu hal lagi, Bang. Persoalan sampah ini kan pelik. Ya, saya coba menelusurinya. Pemirsa, jangan lupa Andro Mari Kapsul. Saya udah coba loh. Tapi ingat, makin stamina saya makin kuat. Kalau kata orang, ketela batang ketela kata sebatang selada, usia boleh tua. Tapi soal stamina, Andro Mari membuat saya luar biasa. Persoalan sampah ini, saya mencoba menelusuri lebih jauh. Saya senang dengan pendekatan fenomenologi. Ya, fenomenologi itu sebuah aliran dalam filsafat yang berusaha mencari pemaknaan apa di balik yang tampak. Kesalahan awal udah di sini, di mindset. Ya. Dilarang membuang sampah. Kata membuang itu saja sudah menyesatkan. Buanglah sampah di tempatnya. Itu pun sudah menyesatkan. Kenapa? Yang dibuang itu konotasinya adalah barang tak berguna, tak bermanfaat. Makanya dibuang. Sementara di dalam sampah itu masih ada nilai ekonominya. Jadi jangan ditanamkan pada pikiran orang sampah itu adalah sesuatu yang tak berguna. Karena tak berguna maka dibuang. Kalau kita ubah, dilarang buang sampah atau jangan membuang sampah, kita ubah redaksinya, letakkan sampah di tempat yang sudah disediakan. Selesai. Dibuang itu lempar. Membuat orang malas berjalan menuju bak sampah atau tong sampah. Bagaimana kita harus bisa menarik orang seperti magnet menarik pasir yang diletakkan di atas kertas, kita gerakkan magnet, pasirnya mengikut.
Kita bagaimana membuat tong sampah itu punya magnet, orang rela berjalan beberapa langkah untuk meletakkan sampah ke situ. Ini yang nggak pernah dipahami orang, bahwa kata letakkan dengan kata buang itu hanya beda satu kata, tipis, tapi artinya sangat jauh dalam. Ya, jadi ini ada peranan ahli bahasa juga ya Pak. Makanya nggak jarang juga kita lihat, tidak jarang juga kita lihat dibuatnya di situ dilarang buang sampah di sini, di bawah ini. Orang buang sampah sebelah sana, gitu. Karena di sini yang dilarang. Iya. Kalau dibuang, dia bisa melempar dari jarak jauh dan nggak masuk, dibiarkannya. Iya, betul. Iya kan? Jadi inilah ubah dulu mindset orang itu diubah. Definisi sampah juga perlu dirubah. Jadi saya pun mengusulkan sebuah perubahan definisi. Sampah itu adalah materi, energi, informasi yang berada pada ruang waktu yang tidak sesuai dengan peruntukan. Iya. Jadi sampah itu ya, jadi ini untuk para ahli bahasa ya. Jangan lagi dikatakan sampah itu ada sisa-sisa yang tak terpakai kan gitu ya. Nah, jadi adalah tadi apa Pak? Materi, energi, informasi yang berada pada ruang dan waktu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka kita pindahkan dia ke tempat yang sesuai. Iya. Begitu. Misalnya Bang ya, Abang letakkan mobil baru Mercedes-Benz Inden dari Jerman di tengah hutan belantara, itu sampah. Sampah itu ya. Ya kan? Sampah ya, betul. Tapi Abang letakkan tandan kosong di PKS yang punya program zero emission, itu bukan sampah. Jadi tergantung pada ruang waktu yang sesuai dengan peruntukannya. Iya, iya. Jadi sampah adalah material, energi, Informasi yang berada pada ruang waktu yang tidak tak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Ini perlu dicatat ini definisi sampah. Jadi walaupun kita dalam pengertian konvensional kita sampah, tapi kalau di tangan para pemulung itu sudah tidak sampah lagi. Iya, benar. Makanya Pak sekarang di tempat-tempat TPA itu kan jadi objek bisnis juga di situ. Oleh para pemulung. Nah, begitu. Selama itu diletakkan pada tempat yang sesuai dengan peruntukan, no problem. Masalah itu timbul karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau begitu wakil-wakil rakyat ini juga harus tahu ini Pak. Ya, para politisi harus tahu ini definisi sampah ini sehingga penanggulangannya harus sesuai dengan penyebab dan kemudian kekacauan yang sudah ada di Kota Medan ini, dan yang lebih berat lagi kebiadaban itu kan. Ya. Jadi saya makanya pada akhirnya menyimpulkan, persoalan kita bukan sampah, bukan kemacetan, bukan banjir, tapi kedisiplinan. Yang tiga tadi itu hanya buah dari buruknya kedisiplinan kita. Akibatnya ya. Kausalnya itu adalah kedisiplinan dan ketidakpedulian, Pak. Ya. Ketidakpedulian akan warisan. Ya. Orang yang sudah membuat itu, dalam hal ini Belanda, yang sudah merancang dengan baik, dan itu 30 tahun dibiarkan. Masih bertahan. Dan masih juga dibiarkan. Kemudian malah dirusak. Dan dibuatlah program-program untuk kepentingan ekonomi sesaat. Ya, seperti pasar-pasar. Jadi karena begini Bang, sistem penganggaran di negara kita juga yang membuat schedule per tahun anggaran, bukan berorientasi pada program, tapi pada proyek. Orientasi harusnya berada pada program. Nggak ada duitnya, iya kita sambung tahun depan. Tapi janganlah segala sesuatu itu diukur dalam 1 tahun anggaran. Karena yang bisa dibuat dalam 1 tahun ini juga tidak bisa terlalu banyak, tidak monumental. Dalam 1 tahun anggaran pun itu, anggarannya keluarnya udah di ujung-ujung tahun. Iya. Biasanya ya, yang saya tahu saya Agustus baru keluar, September, Agustus baru keluar secara tertulis, baru bisa diambil September, baru bisa digunakan Oktober, kemudian Desember musim hujan, terjadilah keterlambatan, kena pula masalah hukum
Begitulah dulu Pak Yance, terlalu singkat sebenarnya berbincang-bincang dengan Pak Yance, tapi kita bisa nanti ulang lagi di kesempatan yang lain dan masalah yang lain. Demikian saja, semoga bincang-bincang ini dapat membuka wawasan kita. Ya, kalau mau didengar oleh yang berkepentingan, alhamdulillah. Tidak mau didengar juga, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.